Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai cara cepat mengukur dengan metode lift. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Alma Rifatul Qori dari kelas 6D dengan NPM 19106310545, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Langsung saja kita masuk materi. Apa sih pengukuran itu? Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya dengan suatu nilai standar di suatu ukuran tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran ini dipakai untuk mengukur tinggi, mengukur panjang, mengukur berat, dan masih banyak hal lain lagi yang diperlukannya ada pengukuran. Nah, pada umumnya dalam materi pengukuran ini metode yang digunakan adalah dengan metode tangga, yang dimana bentuk dari satuan ukuran itu seperti kilometer, hektometer, dekameter, dan sampai milimeter. Bahkan dalam satuan berat dari kilogram sampai miligram itu disusun dengan sesuai tangga, yang apabila caranya itu ketika turun maka itu akan dikali 10, dan ketika naik maka akan dibagi 10. Nah, dalam metode tangga ini siswa itu harus paham terlebih dahulu terkait penghitungan perkalian dan bagian, terutama pada perkalian dan bagian 10, seperti itu. Lalu apa bedanya dengan metode lift? Nah, pada metode lift ini, keunggulan dari metode lift ini diantaranya yaitu dalam metode lift ini tidak digunakannya konsep perkalian ataupun bagian. Kemudian dengan metode ini itu meminimalisir kesalahan siswa dalam peroleh hasil ukur, meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam metode baru, dan mengefisiensi waktu pengerjaan. Adapun bentuk dari metode lift ini adalah seperti berikut, yang dimana metode lift ini dibagi 4, yaitu ada dalam bentuk satuan panjang, satuan berat, satuan luas, dan satuan volume. Dalam satuan panjang itu bentuknya seperti ini. Kemudian pada satuan berat bentuknya seperti ini. Pada satuan luas itu sama dengan satuan panjang, bedanya adalah ditambahkan simbol yang menandakan itu nanti kuadrat atau persegi. Dan metode mengukur satuan volume juga seperti ini bentuknya. Nah, untuk lebih paham lagi, silakan teman-teman untuk menyimak contoh yang akan saya berikan. Ya, oke teman-teman, di sini sudah disediakan contoh, misal 67 cm sama dengan berapa meter. Nah, di sini kita menggunakan namanya metode lift, di mana kita buat dulu garis liftnya: kilometer, hektometer, mikrometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian di sini kita buat garis liftnya, kemudian kita kasih titik-titik penandanya. Nah, ditanyanya 67 cm. Langkah pertama, kita letakkan satuan angka yang ditanya di bawah satuan panjang yang diketahui. Berarti kan satuannya angka 7, berarti 7 kita letakkan di bawah centimeter, 6-nya taruh di depannya. Kemudian ditanyanya meter, berarti tinggal kita tambahkan 0 saja di meter. Kemudian kita tarik titik-titik, koma deh, maka didapatkan 67 cm sama dengan 0,67, seperti itu untuk yang satuan panjang. Kemudian kita lanjut ke contoh, misal ke yang satuan luas. Nah, untuk satuan luas, jika teman-teman memperhatikan video sebelumnya, itu untuk satuan luas itu bentuknya ada tanda seperti ini, ya kan, di setiap jarak antar satuan panjangnya. Nah, untuk satuan luas ini di tanda seperti ininya itu nanti diletakkan angka juga gitu. Misal
Sini kita langsung masuk ke contoh biar teman-teman langsung paham. Kita ganti soalnya, misal 95 hektometer persegi. Ditanya berapa meter perseginya, gitu kan. Nah, seperti hal yang pertama tadi. Jadi, untuk satuan ini, satuan yang diketahui ini kita letakkan di bawah satuan panjang hektometer ya. Berarti kan di sini 5, 9-nya ada di bawah tanda yang ini. Kemudian ditanyanya meter persegi, berarti kita tinggal menambahkan 0 sampai ke satuan meter. Berarti 0 di sini kan sampai meter kan. Nah, di sini kita tarik garis kan, berarti kan hasil gamma dangkal, berarti hasilnya ini. Berarti 95 meter persegi sama dengan 950.000 meter persegi. Seperti itu teman-teman untuk yang satuan luasnya. Jadi untuk satuan luasnya kita tinggal menambahkan tanda-tanda di sela-sela satuan panjangnya. Kemudian kita lanjut ke satuan volume, kita ganti lagi soalnya. Kita masukkan angka misal 85. Jangan hektometer deh, kita ganti jadi dekameter deh. Kubik, ditanya berapa kilometer kubiknya. Nah, tadi kalau bentuk metode liftnya satuan volume itu tinggal ditambahkan tanda satu lagi di sini. Gitu, tinggal nambahin tanda lagi aja. Nah, jadinya itu 2 di sini. Nah, nanti di bawah tanda ini juga boleh diletakkan angka-angka gitu. Di sini contoh 85 dekameter kubik, berarti 5-nya kita taruh di bawah dekameternya, 8-nya di bawah tanda yang ini. Nah, berapa kilometer kubiknya? Berarti tinggal tambahkan 0 di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian ditarik titik, koma deh. Berarti hasilnya adalah 0,0000085 seperti itu. Jadi untuk metode lift ini teman-teman tidak perlu yang namanya mengalihkan atau membagi dengan 10. Untuk meminimalisir juga teman-teman untuk dalam kesalahan menghitung, mengalih ataupun membaginya gitu. Jadi dengan metode lift ini teman-teman hanya perlu menambahkan 0 sampai ke satuan yang ditanyakan seperti itu. Nah, bagaimana? Lebih mudah bukan dengan metode ini?